Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Allah ta'ala minta lagi sama beliau syaitan rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa iNews TV yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Semoga dengan nikmat yang tersebut, mari sama-sama kita syukuri dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Semoga kita nanti kembali ke hadapan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Talqa salawat dan salam tetap tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan petunjuk beliau kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Semoga kita nanti di hari kiamat dengan izin Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah rahimahullah, ya, para pemirsa iNews TV yang dimuliakan Allah, kita maklumi bersama bahwasanya kita masuk surga itu bukan lantaran amal kita, bukan pure amal kita. Karena kita masuk surga adalah karunia hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu riwayat diceritakan bahwasanya ada salah satu umat Nabi Musa alaihissalam. Beliau hidup 500 tahun lamanya. Beliau ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke surga atau ke neraka. Tetapi oleh Allah beliaunya tidak dimasukkan surga walaupun beribadah 500 tahun lamanya. Sholat, puasa, dan sebagainya, tapi tidak dimasukkan surga. Protes orang tersebut kepada Allah, ya Allah, saya ini 500 tahun ya Allah beribadah padamu ya Allah, tapi kok enggak dimasukkan surga, kenapa? Apa kata Allah? Amalmu itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan harga surga, karena surga itu luar biasa mahal harganya. Maka karunia Allah, hidayah Allah itu sangat mahal harganya, karena orang masuk surga itu bukan lantaran amal, tapi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut ditimbang amal ibadahnya selama 500 tahun dengan nilai surganya, tidak ada apa-apanya, masih berat surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bersujud, ya Allah, saya dengan ini menyatakan ya Allah bahwasanya tanpa karunia, tanpa hidayahmu ya Allah, saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang lainnya. Subhanallah. Jadi jazakumullah, orang masuk surga bukan lantaran amal kita, tetapi semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau sa'a rabbuka la amanat fil ardi kulluhum jami'an. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di bumi seluruhnya. Jadi seandainya Allah mau, jamaah rahimahullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah mau orang sedunia ini mau beribadah semua, tapi Allah tidak menghendaki yang demikian. Kenapa? Karena semuanya ada balasannya. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun sekecil biji zarah pun akan dapatkan pahala dari Allah. Barang siapa melakukan kemaksiatan walaupun sekecil biji zarah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat maksiat walaupun sekecil biji zarah, Allah
akan memberikan pahala untuknya, dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan walaupun sekecil biji zarah pun akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan Allah, kalau Allah menghendaki orang seluruh dunia ini beriman, Allah tidak ada masalah, gampang. Tapi Allah punya rencana yang lain. Afa anta tu'rihun nasa hatta yakunu mu'minun. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang beriman? Ini 99 Yunus. Jadi apakah kita harus memaksakan semua manusia itu untuk beribadah? Tidak bisa. Karena semua punya kemauan, punya kemampuan sendiri-sendiri. Dan Rasulullah sendiri pun tidak boleh memaksa orang untuk beribadah. Semua adalah hidayah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam agama kita tidak ada paksaan. La ikraha fid, tidak ada paksaan dalam agama. Dilanjutkan dengan Yunus 100, wa makana linafsin antu mina illa bidnillah, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa alur rizqa alladina la yuqilun, dan Allah akan menimpakan adab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Jamaah, para pemirsa rahmatullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwasanya sekali lagi, karena hal tersebut hidayah itu harus kita cari, hidayah itu harus kita kejar, harus kita jemput bola. Gak boleh kita harus menunggu hidayah dari Allah, tetapi hendaklah kita harus mengejar atau mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 272 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa 'alaika hudahum, bukankah kewajibanmu wahai Muhammad menjadi mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ini kitabnya untuk Rasulullah Muhammad, tapi hakikatnya untuk kita semua, bahwasanya hidayah Allah itu kita tidak bisa memaksakan orang untuk masuk ke dalam agama kita, tapi semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yanfiqu min khairin fala anfusakum, dan harta yang kita infakkan itu hakikatnya adalah untuk diri sendiri. Jadi kita melakukan ibadah, kita melakukan infak sedekah, kita melakukan puasa, hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Wajah lillahi wa ma tunfikuna illa batigha, dan tidaklah kalian berinfak kecuali untuk mencari wajah lillahi, keridhaan Allah, mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiku min khairin yuwafa ilaikum, dan apapun harta yang kalian infakkan dari harta yang baik, niscaya pahala akan diberikan penuh kepada kita. Wa antum la tutlamun, serta kalian tidak akan didolimi sedikit pun. Allah tidak akan dolim kepada kita, Allah tidak akan merugikan pada kita. Al-Baqarah 272. Pemirsa rahimahullah, pemirsa iNews TV rahimahullah. Nah, oleh karena itu jamaah rahimahullah, hidayah itu sangat mahal. Maka bila kita melakukan kesalahan, hendaklah kesalahan tersebut diimbangi dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita melakukan dosa, karena sifat manusia adalah merupakan dhaif, lemah manusia, yang mana setiap perbuatannya kadang kita ini melakukan kesalahan dan yang tanpa disengaja ataupun disengaja, karena kedaipan kita. Nah, kalau kita sudah melakukan kesalahan atau melakukan kemungkaran, maka imbangilah perbuatan dengan yang baik, perbuatan yang baik. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha aitsumma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi perintah bertakwa, pemirsa rahimahullah, dimanapun berada, tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola,
Tetapi yang namanya takwa itu dimanapun kita berada, baik di pasar, baik di kantor, maupun kita dimanapun berada. Kalau kita bertakwa, dan bertakwa tersebut dimanapun kita berada, insya Allah setiap kita melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, durhaka kepada Allah dan durhaka kepada manusia, dolim kepada manusia, ingat bahwasanya ada dua malaikat yang selalu mengikuti kita, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib mencatat semua amal yang baik, dicatat oleh malaikat Raqib, dan semua pelanggaran, melakukan durhaka, dicatat oleh malaikat Atid. Itulah pemirsa rahimahullah, semua dicatat, dan walaupun sebesar apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, baik dosa maupun amal baik, semua tercatat, tidak terlewatkan. Selanjutnya hadis Rasulullah, wa tabi'i sayyi'ata hasanata tambuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik itu dapat menghapusnya atau menghapus perbuatan yang jelek. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, kemungkaran karena kedoiban kita, sekali lagi karena kita doib manusia, maka hendaklah kita lakukan atau kita segera melakukan amal yang baik, diimbangi biar bisa imbang, biar bisa sama antara yang baik dan yang buruk. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya itulah kemurahan Allah, itulah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, ya. Nah, selanjutnya walaupun nasi kulukun hasanatin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik atau yang santun. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah bahwasanya kita ini harus punya akhlak yang mulia, karena kita ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya kepada manusia, semua, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk kita harus santun, harus baik. Okay? Insya Allah kalau kita bisa melakukan yang demikian, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Okay? Nah, oleh karenanya selagi kita melakukan kebaikan, amal baik, di sanalah adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Okay? Dengan demikian, yang para pemirsa sekalian, kalau kita bisa melakukan kebaikan dan kita punya prinsip bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi kita ini harus punya kontribusi, para pemirsa rahimahullah, punya kontribusi terhadap masyarakat. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun status kita, sebagai ketua RT harus baik merawat atau melindungi warganya, jangan mempersulit kalau membuatkan surat. Ini kebaikan, kan masuk kebaikan, kebaikan. Dan tingkat atasnya sebagai ketua RW pun demikian. Karena apa? Kalau kita mau membuat kemudahan, insya Allah Allah pun akan membuat kemudahan apa yang telah kita lakukan. Rawahu At-Tabrani, hadis riwayat At-Tabrani. Pemirsa rahimahullah, dengan demikian, bahwasanya sekali lagi bahwasanya Allah akan memberikan rahmat, hidayah, maunah kepada kita semua. Adapun karunia Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, rahmat Allah itu semuanya 100% jamaah rahimahullah, pemirsa sekalian rahimahullah. Yang satu itu baru dikasihkan di dunia sekarang ini. Yang 99 nanti diberikan ketika kita di akhirat nanti. Nah, yang satu kenikmatan ini atau satu rahmat karunia Allah yang diberikan kepada kita, satu di dunia ini, enaknya luar biasa kayak ini, apalagi nanti yang 99. Nah, untuk menggapai yang 99 itu nanti tidaklah kita akan mendapatkan dengan catatan, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sedikit yang saya sampaikan, bisa memotivasi pemirsa sekalian, bisa menjadikan pemirsa
bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, karena semuanya adalah tergantung dari kita semua bagaimana kita mau melakukannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.